Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna al-'ilma wal 'amal shalih. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang karena nikmat karunia kepada Subhanahu wa taala masih senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah melaksanakan standar terkecil kita sebagai seorang hamba dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah, sehingga dengan usaha yang kecil ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita dengan hamba-hambanya yang saleh. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan sama-sama memaparkan dan membahas materi yang hari ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Di antaranya adalah ayatul kursi. Ayat Al-Kursi yang mana merupakan ayat yang memiliki keutamaan yang besar, yang mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang Ismuhul A'zam, tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yaitu adalah Al-Hayyu wal Qayyum. Kalimat Al-Hayyu adalah kalimat yang menerangkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayy, Allah Subhanahu wa taala maha hidup, yang mana nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya tidak akan pernah bisa terbukti tanpa ada sifat Hayy. Maka sifat Hayy adalah sifat yang pertama yang mewakili dari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian juga ada sifatul af'al, di mana Allah Subhanahu wa taala mewakili dengan kalimat Al-Qayyum. Sehingga para hadirin jamaah rahimakumullah, ayat kursi ini menjadi ayat sandaran dan menjadi asas di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita memaparkan dengan terperinci di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam ayatul kursi, kita akan menyampaikan dan kita mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam menerangkan nama dan sifat-sifat Allah ini. Para hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini kita disaksikan dengan suatu asar yang menjelaskan tentang manhum Ahlus Sunnati wal Jamaah. Manhumu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Siapakah di antara mereka yang bermazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah? Di mana mazhab ini akan kita lihat di dalam
sandaran mereka di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur, di antaranya hadis yang memiliki derajat sahih sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa isnataini wa sab'ina firqatun. Bahwasanya iftaraqatil yahud, bahwasanya Yahudi akan terpecah belah, akan menjadi kelompok-kelompok yang berjumlah ihda wa isnataini wa sab'ina firqatan, sebanyak 72 golongan. Wa tafarraqa ummati ala 73 firqatan. Umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah belah, akan menjadi kelompok-kelompok yang mana mereka saling membanggakan dalam kelompok-kelompok pemahamannya, sebanyak 73 firqatan, sebanyak 73 golongan. Disebutkan dalam asar yang lain, para hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Para pemeluk agama Yahudi ini akan terpecah pemahaman mereka menjadi beberapa kelompok sebanyak 71 firqatan, sebanyak 71 golongan. Fawahidatun fil jannah, bahwasanya hanya satu di antara kelompok itu yang berpegang teguh kepada manhaj Nabi Musa alaihissalam. Hanya satu kelompok itu saja. Dan 70 yang lainnya, 70 kelompok yang lainnya adalah mereka yang menyelisihi manhajnya Nabi Musa alaihissalam. Waftarqatin nasara ala 72 firqatan. Sedangkan agama Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Fa ihda wa sab'una finnar. Dan 72 di antaranya mereka adalah yang menyelisihi manhaj daripada Nabi Isa alaihissalam. Wa wahidatun fil jannah. Hanya satu saja dari kelompok mereka yang mengikuti manhaj Nabi Isa alaihissalam. Walladzi nafsi Muhammadun biyadi. Kemudian Rasulullah SAW bersumpah dengan menggunakan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi Muhammadun biyadi. Dan demi zat yang mana diriku, kata Rasulullah, berada dalam kekuasaan, dalam genggamannya. Lataftariqanna ummati ala 73 firqatan. Bahwasanya umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Wa wahidatun fil jannati wa sintani wa sab'una fin nar. Bahwasanya yang berpegang teguh kepada manhajku, kepada sunnahku, hanya satu golongan saja. Adapun golongan-golongan sebanyak 72 golongan adalah mereka yang menyelisihi manhaj dan sunnahku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullah taala alaihim bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah di antara mereka? Siapakah di antara mereka ya Rasulullah? Siapakah orang yang kau sebutkan tadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana wa ashabi." Ma ana wa ashabi. Mereka adalah yang berpegang teguh sebagaimana sunnahku dan sunnah yang dipegang oleh sahabat-sahabatku, ulama salafus salih. Hadis yang mana hadis ini dihasankan derajatnya oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi mengangkat hadis ini menjadi sahih
li ghairihi. Sebagaimana Al-Imam Murtada Az-Zabidi menjelaskan dalam kitabnya Al-Ithaf. Para hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang tadi sama-sama kita paparkan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada dari antara yang terpecah belah menjadi 72 golongan. Di antaranya adalah bagaimana mereka memahami metode, memahami manhaj dalam asma wa sifatillahi azza wa jalla, dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut dinyatakan qaulun jami'un, bagaimana dalam hadis yang tadi kita paparkan bahwasanya umat terpecah belah menjadi beberapa golongan, hanya satu saja yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka disebutkan sebagai ahlus sunnati wal jamaah, ay makana ana alaihi wa ashabi, sebagaimana mengikuti pemahamanku dan pemahaman orang-orang yang hidup bersamaku, kata Rasulullah. Maka ini memiliki 4 asas para hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama adalah min janibil iman, bagaimana pemahaman kita tentang keimanan, tentang akidah bersesuaian dengan pemahaman yang telah disampaikan oleh Rasulullah dan sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahu taala alaihim. Kemudian min janibil Islam, bagaimana kita memahami Islam, yang itu adalah di dalam perkara asy-syariah sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang telah difahami oleh para sahabat dan para salaful ummah. Kemudian yang ketiga adalah min janibil ihsan, wa huwa al-haqiqatu aw at-tasawwufu aw at-tasawwufi aw al-akhlaq. Bagaimana kita memahami tentang al-ihsan, atau kita kenal juga dengan al-haqiqah, atau kita kenal juga dengan at-tasawwuf sekarang, kajian-kajian tasawuf, atau kita kenal juga dengan kajian akhlak, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan difahami oleh para sahabat dan salaful ummah. Maka materi kita pada saat ini menyampaikan tentang Allah masuk di dalam kategori al-aqidatu wal iman. Memahami tentang nama dan sifat-sifat Allah adalah bagian daripada akidah, bagian daripada keimanan para hadirin jamaah rahimakumullah. Dan ulama-ulama al-aqidah, ulama al-aqaid, bahwasanya menyampaikan ilmu tentang nama dan sifat-sifat Allah adalah sebaik-baik ilmu. Karena bagaimana kita mengenal nama dan zat Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menghadirkan keagungan Allah di dalam diri kita, mampu menghadirkan iradah, qudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita fahami. Para hadirin jamaah rahimakumullah, saya tuliskan dalam bahasa sebagaimana ini adalah kajian yang pernah saya tuliskan dalam kajian-kajian jurnal. Saya menyampaikan di sini bahwasanya al-asy'ariyah awwalu man yunsabu bid-darajatil ula ala man talaqqaba bihadzal laqab. Kita sekarang mengenal satu ungkapan dengan ungkapan ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah adalah mereka yang berpegang teguh kepada manhaj Al-Quran, kepada manhaj hadis, kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para ahlul hadis, al-muhaddisin. Meskipun mereka memahami itu hanya perseorangan, tapi ketika seseorang memahami masalah nama dengan sifat-sifat Allah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis, sebagaimana yang difahami oleh para salaful ummah, sahabat, tabi'in, sebagaimana yang disepakati oleh para ulamaul muhaddisin, para ulama-ulama hadis, yang mana tidak ada kontradiktif dengan pemahaman-pemahaman Al-Qur'an, maka mereka disebut juga dengan ahlus sunnati wal jamaah meskipun hanya seorang.
Para hadirin jamaah rahimakumullah, saya di sini menyatakan bahwasanya mazhab Asy'ariyah adalah menjadi mazhab yang pertama di dalam berpegang teguh kepada pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari hidup lahir pada tahun ke-260 Hijriah dan wafat pada tahun ke-324 Hijriah. Termasuk dalam kategori salaful ummah, tabi'in. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Rasulullah. Summa alladhi yalunahum, summa alladhi yalunahum. Kemudian zaman setelahnya sahabat, dan zaman setelahnya tabi'in. Jadi 300 tahun pertama adalah disebut juga dengan asrul zahabi, dengan fase di mana disebut juga dengan ulama salaf. Mereka disebut juga dengan salaful ummah. Kalau kita kembali kepada pemahaman, di antaranya pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya 500 tahun pertama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in, tabi'in. 500 tahun pertama disebut juga dengan salaful ummah. Tapi di sini yang kita ambil adalah 300 tahun pertama, para hadirin jamaah rahimakumullah. 300 tahun pertama disebut juga dengan salaful ummah, disebut juga dengan ulama salaf. Dan Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari adalah bagian daripada salaful ummah. Kedua para hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana madrasah Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari telah melahirkan ulama-ulama al-mu'tabarun, telah melahirkan ulama-ulama mu'tabar yang memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi, dan mereka menjadi rujukan ulama pada saat ini. Saya sebutkan dalam slide, di antara ulama-ulama yang terlahir daripada madrasah Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Imam Abi Ishaq Al-Isfirayini, tulisannya Al-Isfirayini, tapi di dalam nut kita membacanya Al-Imam Abi Ishaq Al-Isfirayini. Kemudian kita mengenal juga dengan Abi Ishaq Asy-Syairazi. Kemudian kita mengenal dengan Syekhul Imam Abil Hamid Al-Ghazali, gurunya daripada Imam Abul Hamid Al-Ghazali yang bernama Al-Imamul Haramain, Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini. Al-Imam Al-Haramain, sebagaimana beliau menuliskan satu kaidah tentang usul fikih dalam kitabnya Al-Waraqat dan lain sebagainya, adalah seorang imam, seorang ulama. Imam Al-Ghazali meninggalkannya sampai meninggal dunia. Kemudian yang terakhir adalah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Para hadirin jamaah rahimakumullah, saya sedikit mengutip perkataan daripada Abu Hamid Al-Ghazali, di mana Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwasanya la ufariqu syaikhi, aku tidak pernah meninggalkan guruku Juwaini, Al-Imam Al-Juwaini, semasa hidupnya. Bahkan aku tidak pernah mengungkapkan sesuatu hal atau aku tuliskan sesuatu hal sebelum perkara tersebut aku ungkapkan kepada guruku Juwaini. Dan aku tidak pernah mengedepankan pendapatku dari pendapat guruku Al-Imam Abu Ma'ali Al-Juwaini. Akhirnya Al-Imam Al-Ghazali baru berpisah dengan Al-Imam Al-Juwaini ketika Al-Imam Al-Juwaini meninggal dunia. Para hadirin jamaah rahimakumullah, inilah sebagai madrasah pertama di dalam memahami manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sehingga di sini saya sebutkan menjadi judulnya Yunassabu bid-darajatil ula, menjadi orang yang pertama, kelompok yang pertama yang mencoba memahami seperti apa manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Para hadirin jamaah rahimakumullah,
Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah madrasah yang dia adalah madrasah pengejawantahan dari pemahaman yang dulu pernah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Umar bin Khattab mengutus Mus'ab ibn Umair sebagai gubernur di kawasan Kufah. Kufah itu kawasan yaitu Kufah, Baghdad dan Basrah. Salah satu gubernur yang dipilih oleh Umar bin Khattab di kawasan Kufah adalah Mus'ab ibn Umair. Tapi bagaimana kerendahan hati Mus'ab ibn Umair? Berkata, ya Amirul Mu'minin, berkata kepada Umar bin Khattab, dampingilah saya dengan seorang sahabat yang memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi, hafal Quran, memahami tafsir-tafsir Al-Quran, bahkan menjadi para sahabat yang memiliki sanad tertinggi di antara 7 sahabat. Sekarang kalau kita memiliki sanad dalam hafalan Al-Quran, maka kita tidak akan pernah terlepas daripada Abdullah bin Mas'ud. Para hadirin jamaah rahimakumullah, Umar bin Khattab memilih Abdullah bin Mas'ud sebagai seorang guru yang diutus bersama Mus'ab bin Umair untuk mendidik masyarakat di Kufah. Maka didikan pemahaman daripada Abdullah bin Mas'ud adalah cikal bakal dari berdirinya madrasah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan akan berdirinya madrasah An-Nizamiyah nantinya di Irak. Madrasah An-Nizamiyah menjadi di dalam Islam yang madrasah cikal bakal berdirinya ada ketika Umar bin Khattab mengutus Abdullah bin Mas'ud bersama gubernur Mus'ab ibn Umair di Kufah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga bagaimana kita memahami seperti apa memahami asma, memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan sesuai dengan metode atau minhaj yang pernah diletakkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian madrasah yang kedua para hadirin adalah madrasah yang Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Abul Mansur Al-Maturidi yang wafat pada tahun ke-332 Hijriah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya mazhab daripada Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidi adalah mazhab yang bersandar dengan cara atau manhaj atau metode pemahaman yang diutarakan oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah seorang ulama fikih. Saya sebutkan ulama fikih karena masyhurnya beliau dipakai. Meskipun ulama mazhab itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal bukan hanya pakar dalam bidang fikih, tapi pakar dalam seluruh keilmuan agama Islam ini. Dalam akidahnya, di antaranya tauhidnya, dalam tasawufnya, dalam hadisnya, dalam qiraatnya. Jadi jangan kita menyampaikan, oh Abu Hanifah kan ulama fikih, bukan ulama hadis. Oh Syafi'i kan ulama fikih, bukan ulama hadis. Jangan. Ulama mazhab memiliki kepakaran dalam seluruh bidang-bidang keilmuan. Bahwasanya mazhab Al-Maturidiyah, Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidi adalah mazhab yang dia berafiliasi atau bersandar kepada pemahamannya Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah mazhab tertua para hadirin. Karena Abu Hanifah adalah salah satu ulama mazhab yang berasal dari kalangan tabi'in. Disebutkan bahwasanya Abu Hanifah masih bertemu dengan Anas ibnu Malik. Abu Hanifah masih berjumpa dengan Anas ibnu Malik. Jadi seorang ulama mazhab yang paling dulu, paling tua umurnya, dan dikatakan sebagai kalangan ulama tabi'in. Bahwasanya Al-Maturidiyah dia akan bersandar kepada mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Kenapa? Maka disebutkan dalam slide yang saya tuliskan para hadirin yang rahimakumullah, fa huwa yusabbitu qadaya syar'a fa hiya
yuthabbitu qadaya syar'i bil adillatil aqliyatil mantiqiyah wal barahin allati la majala syakka fiha. Karena di dalam memahami syara', dalam memahami syariat, dalam memahami nama-nama Allah, dalam memahami sifat-sifat Allah, bersandar kepada al-adillatul aqliyah, bersandar kepada pemahaman akal. Wal adillatul mantiqiyah, kemudian bersandar kepada pemahaman ilmu-ilmu mantiq, ilmu-ilmu kalam. Yang mana para hadirin jamaah rahimakumullah, pemahaman al-Imam Al-Maturidi ini adalah mampu mewakilkan, mampu menjaga, tanzih, memurnikan nama dan sifat-sifat Allah, sehingga jauh dari mana kita meragukan nama dan sifat-sifat Allah itu. Bagaimana menggunakan akal, menggunakan metode akal di dalam memahami ini. Maka para hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita hanya sebatas membaca pendapat di sini, oh berarti Al-Maturidiyah menggunakan akal sebagai asas pertama di dalam memahami syariat. Berarti dia Mu'tazilah dong. Disinilah para hadirin di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, kita jangan setengah-setengah. Baru belajar satu kitab, dua kitab, sehalaman, dua halaman, satu jilid, dua jilid, ngerasa puas. Sehingga dengan itu kita dengan mudah memberikan menjudge, oh dia Mu'tazilah. Padahal kita belum hatam membaca pendapatnya Al-Maturidiyah. Belum hatam dengan membaca ulama-ulama mazhab Al-Maturidiyah, di antaranya adalah ulama-ulama Abi Hanifah. Jadi jangan setengah-setengah para hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini dikatakan anna kullan minhuma yuhawilu isbatul aqaidi allati ishtamala 'alaiha al-Qur'an bil aql. Bahwasanya Al-Maturidiyah kemudian Abu Hanifah di dalam memahami syariat, nama dan sifat-sifat Allah menggunakan akal. Wal barahin al-mantiqiyah, dan menggunakan dalil-dalil mantiq, ilmu mantiq. Akan tetapi para hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang membedakan antara Al-Maturidiyah dengan Mu'tazilah? Maka tidak boleh kita mengatakan Al-Maturidiyah adalah sempalan daripada Mu'tazilah. Sebagaimana ada beberapa kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok modern sekarang mengatakan seperti itu. Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah adalah sempalan-sempalan daripada Mu'tazilah. Jangan para hadirin jamaah rahimakumullah, jangan mudah kita menjudge seperti itu tanpa kita terlebih dahulu memahami dengan betul, membaca dengan hatam mazhab ini. Yang membedakan para hadirin jamaah rahimakumullah, baida anna ahaduhuma kana yu'til aqla sultatan aksar mimma yu'tihi al-akhar. Bahwasanya Al-Maturidiyah adalah mazhab yang menggunakan akal seperlunya, tidak seperti Mu'tazilah yang menjadikan akal sebagai Tuhan. Selama syariat itu bertentangan dengan akal, maka tidak diterima. Dalam perkara nama-nama Allah, nama-nama Allah, di antara nama-nama Allah adalah misalnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, adalah disebut juga dengan sifatul af'al, tapi kita mengenal dengan sifatul zat, asma'uz zat atau sifatul zat, nama Allah. Allah misalnya, atau wujud. Jadi ketika Allah mengatakan wujud, apa artinya wujud, Pak? Ada, artinya wujud itu ada. Maka sifat yang kontradiktif dengan sifat wujud adalah sifatul zat, sifat daripada zatnya Allah adalah Adam, tidak ada. Maka sifat Adam ini tidak bisa diterima. Karena sifat Adam dia kontra terhadap sifat wujud. Sedangkan Allah itu ada. Dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Sehingga Mu'tazilah mengatakan ketika sesuatu hal tidak mampu dijangkau dengan akal, berarti tidak ada. Bisa dikatakan wujud itu ada ketika ia mampu dijangkau dengan akal,
dan mampu kita terka-terka dengan pemikiran kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah punya tangan. Yadullaha fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Dalam hadis yang sahih, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, Inna quluba ibn Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Bahwasanya hati-hati manusia ada di dalam 2 jari atau jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Berarti mulai dinalar-nalar. Oh, berarti Allah itu ketika ada mesti punya jari, mesti punya tangan. Berarti Allah itu memiliki bentuk, Allah itu memiliki arah. Karena ketika itu tidak bisa diaplikasikan, maka akal tidak akan sanggup menalarnya. Maka Mu'tazilah adalah mazhab yang mencoba mentajzimkan bahwa Allah itu mewujudkan dalam bentuk jisim. Allah punya tangan, Allah punya wujud. Ketika Allah punya tangan berarti Allah punya kuku. Ketika Allah punya kuku berarti kuku bisa panjang. Ketika kuku panjang berarti bisa dipotong. Berarti nama dan sifat-sifat Allah sama dengan nama dan sifat-sifat makhluknya. Karena itu yang mampu dijangkau oleh akal. Dan inilah yang membedakan antara Mu'tazilah dengan Al-Maturidiyah. Sedangkan Al-Maturidiyah adalah yu'til aqla sultatal aks, tidak menjadikan akal sultatal aksar minan naql. Tidak menjadikan akal di depan atau mendewakan akal di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi digunakan seperlunya para hadirin jamaah rahimakumullah. Yang lain misalnya saya sebutkan, di antaranya yang lain sebagaimana kita baca di dalam kitab yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy'arani, bahwasanya perbedaan antara Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah. Al-Asy'ariyah adalah mazhab yang ya'tabiruna ma'rifatallahi wajibun bisyara'. Yang ini nih. Al-Asy'ariyah ya'tabiruna ma'rifatallahi wajibun bisyara'. Mazhab Asy'ariyah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah mazhab yang mana ketika kita mengenal Allah, ingin mengenal Allah, ma'rifatullah, maka mengenal Allah dengan menggunakan metode-metode syariat. Apa itu metode syariat? Adalah Quran, sunnah, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, kemudian mafahimu ulama'il muhaddisin, memahami dengan pemahaman ulama-ulama hadis. Maka itu syariat para hadirin rahimakumullah. Itu yang kita gunakan di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah. Sedangkan Mu'tazilah mendewakan akal. Adapun Al-Maturidiyah dia menggunakan akal seperlunya. Tidak mendewakan. Dan kita akan melihat sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Maturidi di dalam para hadirin jamaah rahimakumullah. Sudah kita satu titik perbedaan antara Al-Maturidiyah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mendewakan akal, Al-Maturidiyah tidak mendewakan akal. Mu'tazilah menjadikan akal di depan daripada nakal, daripada syariat. Sedangkan Al-Maturidiyah tidak. Dia akan menggunakan akal seperlunya. Maka saya ambil pemahaman para hadirin, ini mesti dipahami dengan baik. Baida anna al-Maturidiyah yuqirruna bi anna al-aqla masdarun min masadiril ma'rifah illa annahum qalu yukhsha 'ala az-zulal. Lihat di sini. Meskipun akal sebagai cara di dalam memahami syariat, di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah, tapi Al-Maturidiyah rasanya akal ini terbatas. Maka tidak menutup kemungkinan akal itu akan mengantarkan pemahaman kita kepada pemahaman yang salah. Yukhsha 'alaihi zulal. Mungkin saja mungkin dikhawatirkan akal itu akan cacat di dalam memahami syariat. Akan tetapi kekhawatiran ini para hadirin, kekhawatiran yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Mansur, bahwasanya
Aku pun khawatir ada kekeliruan di dalam akal. Tapi kekhawatiran yang ditakuti oleh Abi Mansur tidak menjadikan dirinya meninggalkan an-nazar, tidak menjadikan dia meninggalkan akal sepenuhnya. Karena akal adalah salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Yang mana yang membedakan antara kita dengan makhluk lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan firman-Nya, wahyunya kepada nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan seperti apa pemahaman nabinya di dalam memahami syariat Allah. Jadi ada komunikasi. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah misalnya. Seperti apa Allah Subhanahu wa taala ada diskusi. Ada berdiskusi dengan Ibrahim alaihissalam. Alam wa idz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, seperti apakah engkau menghidupkan yang mati? Maka Allah berkata, qala awalam tu'min? Wahai Ibrahim, apakah engkau masih ragu terhadap kuasaku untuk menghidupkan yang mati? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, bukannya aku ragu, tapi bagaimana Ibrahim di dalam melakukan munazarah, di dalam berdiskusi dengan Allah, agar Nabi Ibrahim itu menjadi yakin bahwasanya sifat Allah adalah mampu menghidupkan yang mati. Maka qul fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna, maka ambillah 4 burung, kemudian sembelihlah burung itu dan potong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian simpanlah potongan-potongan burung yang tadi engkau potong tadi di setiap bukit-bukit yang berada di Syam ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil burung-burung yang tadi dipotong oleh Ibrahim, kemudian jadi membentuk lagi burung dan dia terbang. Di mana para hadirin ada munazarah, di sini ada percakapan. Di mana akal itu perlu hal itu para hadirin jamaah rahimakumullah. Ada kalanya akal itu mesti didampingi dengan komunikasi, dengan diskusi sampai kita merasa yakin dan iqna dengan perkara itu. Ini antara makhluk dengan khaliq. Nabi Ibrahim mencoba bertanya kepada Allah. Begitupun Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan cahaya, lapisan-lapisan terkecil daripada cahayanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah tampakkan ke atas sebuah gunung, akhir gunung itu hancur lebur, fasa'iqa Musa, dan Musa akhirnya pingsan. Para hadirin jamaah rahimakumullah, itulah pemahaman yang difahami oleh Al-Imam Al-Maturidi. Ketika mungkin akal itu salah, tapi bukan berarti kita meninggalkan akal penuhnya. Karena ada bagian akal kita dalam memahami syariat. Sekarang kalau kita tidak memahami syariat dengan akal, dengan apa lagi? Dan Allah Subhanahu wa taala banyak banget menerangkan dalam Al-Qur'an, afala taqilun, afala tazakkarun. Tidakkah engkau berpikir? Tidakkah engkau mengingat bagaimana akal ada fungsinya para hadirin jamaah rahimakumullah? Kalau saya mengambil perkataan Al-Imam Al-Ghazali, fa innal aqla wazifatun khatiratun fi tarsikhil aqaidil islamiyah. Meskipun akal itu ada fungsinya di dalam memahami syariat, tapi fungsinya itu khatir, bahaya. Khatiratun aqaidil islamiyah. Memberikan, berarti kita meninggalkan akal itu seluruhnya para hadirin yang rahimakumullah. Kalau kita meninggalkan pemahaman akal seluruhnya, maka kita disebut juga dengan muqallid, orang yang hanya bertaklid. Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ketika keimanan kita mampu memahami dengan akal kita, cuman kita menolak itu, maka fahuwa asin. Maka dia bermaksiat kepada Allah para hadirin yang rahimakumullah. Dia mampu memahami kenapa sih puasa? Kenapa mesti kita puasa? Mesti sahur dulu, menahan
puasa. Untuk mencermati apa rahasia-rahasia di balik puasa. Maka tidak boleh para hadirin yang rahimakumullah. Keimanan kita bukan keimanan muqallid, tapi kita mesti berdiri di atas pemahaman sendiri, menggunakan pemahaman yang betul. Dan dikatakan bahwasanya la tadfa'u ila man'i minan nazar. Tidak menjadikan Al-Imam Abu Mansur dia menolak akal seluruhnya. Kama fa'ala al-muhaddisuna wal fuqaha. Sebagaimana itu dilakukan oleh para ulama hadis dan ulama fikih. Sekarang ulama hadis dan ulama fikih, apakah dia menolak akal, Pak? Mohon maaf, kenapa saya mesti menyampaikan ini, Pak Haji? Saya tidak langsung kepada ayat kursinya, agar para hadirin ini mampu membaca, oh mazhab saya ini, oh saya condong kepada pemahaman ini. Itu yang maksud saya. Dan agar kita tidak keliru dengan pendapat yang saya sampaikan. Para hadirin yang rahimakumullah, ulama hadis, pertanyaannya, apakah ulama hadis tidak, para hadirin yang rahimakumullah. Kita mendapati dalam ilmu hadis namanya ada ilmu riwayah wa dirayah. Ada ilmu tentang periwayatan. Nanti ada rawi, ada matan, ada sanad. Itu berkaitan dengan rawi, dengan riwayah. Ketika sanadnya muttasil, ketika para rentetan rijalul hadisnya itu muttasil bersambung. Qala haddatsana kada wa kada haddatsana qala kada. Qala an fulanin an Rasulillah. Maka sanadnya muttasil. Kemudian ada matan. Matannya itu adalah terkait dengan kandungan hadis. Kemudian ada rawi, siapa yang meriwayatkannya. Maka di dalam memahami riwayat itu kita mengenal juga dengan ilmu dirayah. Dengan ilmu yang sekarang kita kenal dengan usulul hadis. Sekarang kenapa tadi saya sampaikan dalam hadis yang pertama hadisnya sahih. Hadis yang kedua tadi tentang ada yang menyatakan hadisnya dhaif sebagaimana dikatakan oleh Albani, Syekhul Albani. Tapi diangkat derajatnya menjadi sahih li ghairi oleh Al-Imam Murtada karena banyak jalur-jalur yang menyatakan hadis itu. Para hadirin jamaah rahimakumullah, jadi ada peranan akal ulama hadis di dalam memahami hadis. Dan kita kenal dalam ilmu modern sekarang namanya jurisprudensi. Memahami syariat menggunakan metode akal. Ada usul fikih. Usul fikih kan akal, Pak. Kenapa diijtihad? Kenapa ini disebut dengan di Indonesia sekarang ulama MUI mengatakan bahwasanya ganja itu haram. Apakah ada ganja dalam Al-Quran? Tidak ada ganja. Ada ganja dalam hadis? Tidak ada. Ekstasi misalnya. Apakah ada ekstasi dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada cuma khamar. Sesuatu hal yang bisa menjadikan kita mabuk. Tapi disamakan ilahnya, alasannya. Atau ittisalul muqaran. Kita mencoba ada indikator-indikator yang berkaitan. Oh, rupanya kalau ganja itu bisa menjadikan orang itu nge-fly gitu. Dia lupa. Kalau sudah nge-fly, sudah lupa. Waktu sholat nggak tahu. Maka memiliki indikator yang sama dengan khamar. Maka jurisprudensi, usul fikih, ilmu hadis, usulul hadis, ilmu tafsir, usulul tafsir, itu bagian daripada jurisprudensi. Para hadirin yang rahimakumullah. Hadis sahih bahwasanya al-a'immatu min Quraisy, bahwasanya pemimpin-pemimpin mesti dari kalangan Quraisy. Oh, berarti kalau pemimpin dari kalangan Quraisy, berarti sekarang presiden Indonesia itu tidak bisa diterima, misalkan. Begitu pemahamannya. Karena hanya bersandar kepada hadis tadi. Hadisnya sahih. 36 jalur diantaranya adalah mutawatirun qat'iyun. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya pemimpin dari kalangan Quraisy itu adalah mutlak. Mesti harus seperti itu.
Tapi di dalam merealisasikannya tidak, para hadirin. Merealisasikannya bahwa hadis itu bersifat temporal. Kenapa Rasulullah mengatakan al-a'immatu min Quraisy? Karena para hadirin yang rahimakumullah, pemimpin dari kalangan Quraisy adalah pemimpin yang disegani. Yang mana pemimpin Quraisy itu pemimpin yang memiliki solidaritas tinggi yang tidak dimiliki oleh masyarakat Arab yang lainnya ketika itu. Tapi rupanya solidaritas Quraisy, kemudian kewibawaan Quraisy pada saat ini mulai menghilang. Mulai berkurang. Contohnya apa? Kita banyak mendapatkan dia keturunan Nabi, Habib masih dipenjara. Habib betul-betul kita dihinakan luar biasa. Dia keturunan Nabi padahal. Jadi maka akan ikut dengan hukum tadi. Maka hukum al-a'immatu min Quraisy itu hukumnya terangkat pada saat ini, tidak digunakan. Meskipun pada zaman dulu digunakan, pada zamannya Khulafa ar-Rasyidin. Tapi bukan menjadi hadis tadi al-a'immatu min Quraisy adalah hadis yang dihapus, dihilangkan. Karena ulama hadis mengatakan bahwasanya al-a'immatu min Quraisy akan kembali, pemimpin akan kembali kepada kelompok-kelompok masyarakat Quraisy di akhir zaman nanti. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwasanya pemimpin akan lahir, pemimpin umatku yang namanya sama seperti namaku, nama bapaknya sama seperti nama bapakku, yaitu Al-Imamul Mahdi Muhammad ibnu Abdullah al-Muntazar, atau kita kenal dengan Imam Mahdi. Kemudian yang kedua, ulama fikih. Apakah ulama fikih sekarang tidak menggunakan akal? Ulama fikih menggunakan akal, Pak. Di dalam memahami maqasidus syariah, menjaga jiwa, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan adalah bagian daripada memahami fikih secara akal. Kalau tidak memahami fikih dengan secara akal, tidak mungkin kita mendapatkan jamarot sampai 5 lantai. Lempar jumroh tuh Pak, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Ketika saya haji membawa jamaah, paling aman membawa jamaah di Indonesia, karena 80% masyarakat kita nih ketika berangkat haji itu umurnya 60 tahun ke atas. Coba Jumratul Aqabah di bawah, kelindes, keinjek. Apalagi satu kloter, kita ngambil satu apa namanya bukan satu kloter, kita ambil satu bimbingan saja di antara kloter A misalnya, hanya 40 orang, itu banyak Pak, 40 orang. Yang magang cuma 2 orang, saya dengan mahasiswa Madinah ketika itu. Bagaimana 2 orang saya, mahasiswa dari Sudan, dengan salah satu kawan saya yang kuliah di Madinah ketika itu, membimbing 40 orang jamaah haji dari Indonesia. Kalau kita nggak jaga betul aja, hilang tuh. Para hadirin yang rahimakumullah, maka ada akal menggunakan itu. Maka lumrah menggunakan akal dalam memahami syariat itu lumrah, para hadirin yang rahimakumullah. Tidak menghilangkan 100% masalah akal, karena memang itu dibutuhkan. Akan tetapi para hadirin yang rahimakumullah, bal tadfu'um ila al-ihtiyati ittikhadha liwiqayatin min az-zulal bijiwaril manqul. Ini perkataan Al-Maturidiyah. Akan tetapi kenapa aku udah khawatir menggunakan akal, meskipun kekhawatiranku tidak menjadikan aku meninggalkan akal. Karena para hadirin yang rahimakumullah, untuk penjagaan lil wiqayah, untuk menjaga syariat ini agar tidak melenceng kepada pemahaman yang jauh lebih parah, sebagaimana yang kita kenal dengan neoliberalisme. Ini kalau sekarang kita ngajar di UMT, saya pernah ngajar di UMT, ngajar di Syukriyah, Kiai Jamal, mungkin kita tidak sebegitu parah rekan-rekan dosen kita seperti rekan-rekan dosen di UIN. Oh, kalau saya subhanallah ketika di Muhammadiyah kayaknya adem anyem aja dalam memahami syariat. Karena saya yakin di Muhammadiyah Tangerang tidak ada liberalnya. Apalagi Syukriyah. Oh, ada Syukriyah liberalnya. Saya mana? Enggak ada. Coba ada bilang, oh ada orang liberal di Syukriyah, marah tuh sama Kiai Jamal. Tidak ada. Cuman ketika kita ke UIN, para hadirin yang rahimakumullah, mulai terasa, mulai menggunakan ada
mohon maaf, ada salah satu rekan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab porno. Dan porno menjadi hal yang lumrah. La haula wala quwwata illa billah. Kita mesti diam kah? Dari mana? Dalam firman Allah dalam surat Ar-Rahman. Hurun maqsuratun. Gimana ayatnya? Hurun maqsuratun fil khiyam. Yaitu bidadari yang berada di dalam tenda. Jadi kebiasaan orang Arab, perempuan-perempuan itu istirahatnya, tidurnya di dalam tenda. Sedangkan laki-lakinya di luar. Jadi ketika perempuan-perempuan di dalam tenda, maka bebas saja perempuan membuka peralatan badannya, membuka bajunya, mohon maaf. Tanpa dia menyadari di luar sana ada kobaran-kobaran api obor. Yang mana itu bisa menghadirkan, memunculkan bayangan-bayangan mereka ketika mereka mencoba menanggalkan bajunya. Mulai dibuat penalan-penalan seperti itu para hadirin rahimakumullah. Para hadirin rahimakumullah, dan dinyatakan itu sebagai pewayangan lumrah-lumrah saja. Ada wayang-wayang misalnya yang mengangkat tema-tema pornografi, lumrah. Al-Quran menyatakan itu. La haula wala quwwata. Mesti diamkah kita ini? Sekarang kita bilang pewayangan. Kita kenal ada wayang kulit para hadirin. Saya sempat bilang, maaf Pak, pewayangan yang ditonjolkan karakternya, bukan bentuknya. Emang ada garing yang hidungnya begitu panjang? Ada Petruk yang Petruk yang panjang ya Pak. Petruk yang panjang, garing yang begini. Ada yang perutnya gede begini. Apakah bentuknya yang dimunculkan dalam pewayangan? Bukan bentuk yang dimunculkan, tapi karakter dalam pewayangan itu. Oh, ini karakternya garing. Oh, ini karakternya Petruk. Para hadirin jamaah rahimakumullah, tidak bisa kita diam masalah ini para hadirin. Apalagi sudah seperti ini. Mencoba yu'abbirul qadah fil Quran. Memberikan pernyataan-pernyataan yang buruk terhadap Al-Quran. Kita mesti diam kah? Sehingga para hadirin jamaah rahimakumullah, kekhawatiran itu dirasakan oleh Al-Imam Al-Maturidi. Sehingga aku tidak meninggalkan akal, akan tetapi aku menjadikan akal dengan nakal berjalan berdampingan. Jadi Al-Maturidiyah antara akal dengan nakal berdampingan. Kalau Mu'tazilah, akal di depan, sedangkan syariat di belakang. Sedangkan Imam Al-Asy'ari, syariat di depan, baru akal. Para hadirin jamaah rahimakumullah, itulah. Kemudian kalau kita sebagai terakhir, para hadirin jamaah rahimakumullah, pernyataan Al-Imam Al-Maturidi, wa qala Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, man ankara zalik, barang siapa mengingkari nakal karena dia tidak menggunakan akal, atau sebaliknya dia menggunakan akal untuk memahami syariat, padahal dia tahu syariatnya adalah wan naqis, bahwasanya wal aql an naqisul mahdud, al aql an naqis, sedangkan akal adalah di dalam dia tidak menggunakan akal, dan dia tidak juga mau dengan sabda-sabda, pada hakikatnya dia telah menzolimi akal dia sendiri. Tapi berdampingan dengan pernyataan ulama tabi'in, pernyataan ulama hadis, jadi tidak keluar daripada rel dalam memahami nama dengan sifat-sifat Allah. Habis waktu kita para hadirin yang rahimakumullah, mohon maaf ini kita baru masuk dalam, tapi sudah habis waktunya. Jadi ini kita ulangi terus, ini tentang lafzul jalalah. Jadi bagaimana ketika kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah ini,
kita merujuk kepada pemahaman-pemahaman yang Imam Asy'ari, dan kita juga boleh merujuk kepada pemahaman Al-Maturidi, meskipun ada perbedaan di antara keduanya. Tapi perbedaan Al-Maturidi dengan Al-Mu'tazili dengan Al-Asy'ari tidak perbedaan yang bersifatnya mutlak, akan tetapi ikhtilaful muhaqqiq. Al-Imam Asy'arani mengatakan bahwasanya perbedaan antara Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah adalah khilaful muhaqqiq. Adalah khilaf yang terjadi di antara para peneliti dua mazhab ini. Akan tetapi perbedaan di antara keduanya tidak sampai menjadikan mereka saling mengatakan ini bid'ah dan ini dolal. Ini sesat, ini bid'ah, ini di neraka, ini dolal. Enggak. Tidak sampai ke ranah itu para hadirin yang rahimakumullah. Bahkan Al-Imam mengatakan bahwasanya perbedaan antara Al-Maturidi dengan Al-Asy'ari hanya terdapat dalam 40 masalah saja. Para hadirin yang rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, memang masih banyak ini. Ayat kursi belum masuk lagi. Ayat kursi insyaallah bisa kita baca dalam kitab Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah. Kita bisa baca dalam kitab Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kita dalam memahami ini, dalam Mu'tazilahnya kita bisa membaca kitab Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari. Bagaimana pendapat Mu'tazilah tentang sifat-sifat Allah, bahwasanya Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah tidak mentajsimkan Allah. Kemudian tidak laisa min firqatil haruriyah. Jadi haruriyah itu adalah sempalan daripada Mu'tazilah. Bukan min firqatil murji'ah. Bukan min firqatil mujassimah. Tidak. Dan ini dalam surat ini saya paparkan itu. Jadi saya tidak menerima kelompok-kelompok yang mencoba membid'ahkan bahkan menyesatkan ulama Asy'ari, dengan masih menggunakan pendapatnya ketika beliau masih di Mu'tazilah. Betul, Asy'ari awalnya di Mu'tazilah para hadirin. Kemudian akhirnya dia bertobat kembali kepada Al-Kallubiyah, Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Kallubi, dengan 7 sifat itu. Kemudian akhirnya beliau kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mutlak, dan beliau mengenalkan 20 sifat-sifat Allah: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul li hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, muqaddiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi jangan kita, jadi yang saya saksikan di YouTube itu, ketika ada orang mencerca Mu'tazilah, ketika pendapatnya Al-Imam, ketika mencerca Asy'ariyah, ketika masih pendapatnya mendapatkan pendapatnya ketika beliau berafiliasi kepada Al-Kallubiyah. Jangan. Coba memahami secara menyeluruh para hadirin yang rahimakumullah. Saya tidak salah. Jazakumullah khair. Apabila ada satu pertanyaan, dipersilakan.